Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan Peserta Didik ini disusun oleh kelompok 2 yang beranggotakan Aditya Genkina Jiwangga, Yuda Oktaviansyah, dan Faidah. Dengan judul Perkembangan Masa Remaja dan Pengukuran. Remaja itu apa sih? Mungkin dalam benak kita, remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, dengan ditandai perubahan fisik, psikologis, maupun sosial. Namun, tidak hanya sebatas itu saja. Robert Havikus Adam dan Gulotas pada tahun 1983 melalui perspektif psikososial berpendapat bahwa periode yang beragam dalam kehidupan individu menuntut untuk menuntaskan tugas-tugas perkembangan yang khusus. Tugas-tugas ini berkaitan dengan perubahan, kematangan, persekolahan, pekerjaan, pengalaman beragama, dan hal lainnya sebagai prasyarat untuk pemenuhan dan kebahagiaan hidupnya. Tugas-tugas perkembangan remaja adalah sikap dan perilaku dirinya sendiri dalam menyikapi lingkungan di sekitarnya. Perubahan yang terjadi pada fisik maupun psikologisnya menuntut anak untuk dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan dan tantangan hidup yang ada di hadapannya. Tugas-tugas perkembangan pada masa remaja yang disertai oleh berkembangnya kapasitas intelektual, stres, dan harapan-harapan baru yang dialami remaja membuat mereka mudah mengalami gangguan, baik berupa gangguan pikiran, perasaan, maupun gangguan perilaku. Nah, kira-kira batas akhir masa remaja kita kapan ya? Menurut Harlock, pada masa puber atau pra-remaja dari usia 10 atau 12 tahun sampai dengan 13 atau 14 tahun. Masa remaja dimulai dari usia 13 atau 14 tahun sampai dengan 18 tahun. Menurut Papalia, masa remaja dimulai dari usia 11 sampai dengan 20 tahun. Sedangkan menurut Sandrock, masa remaja dimulai dari usia 10 atau 13 tahun sampai dengan 18 atau 22 tahun. Faktor-faktor perkembangan masa remaja: yang pertama, kematangan fisik; yang kedua, tuntutan masyarakat secara kultural; yang ketiga, tuntutan dari dorongan dan cita-cita individu; yang keempat, tuntutan norma agama. Pada slide ke-6, di situ membahas tentang tugas perkembangan remaja. Yang pertama, belajar dan menerima peran sosial maskulin dan feminin. Yang kedua, tercapainya hubungan baru yang matang dengan teman, sebaya sejenis atau lawan jenis. Yang ketiga, tercapainya kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Yang keempat, memilih dan menyiapkan karir untuk pekerjaan. Yang kelima, mempersiapkan kehidupan pernikahan dan berkeluarga. Yang keenam, mulai memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam aktivitas kemasyarakatan dan politik. Yang ketujuh, memperoleh seperangkat nilai atau sistem etika sebagai petunjuk perilaku siap untuk masuk dan diterima di kelompok sosial dewasa. Masuk ke slide 7. Tujuan tugas perkembangan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sebagai petunjuk bagi individu untuk mengetahui apa yang diharapkan masyarakat dari mereka pada usia-usia tertentu. Yang kedua, memberikan motivasi kepada setiap individu untuk melakukan apa yang diharapkan oleh kelompok sosial pada usia tertentu sepanjang kehidupannya. Yang ketiga, menunjukkan kepada setiap individu tentang apa yang akan mereka hadapi dan tindakan apa yang diharapkan dari mereka jika nantinya akan memasuki tingkat perkembangan berikutnya. Slide ke-8. Pubertas atau gerbang masa remaja ditandai dengan ciri-ciri biologis, diakhiri dengan ciri-ciri sosio-emosional menghambat penyelesaian tugas perkembangan, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama,
harapan yang kurang tepat, baik individu maupun lingkungan sosial, mengharapkan perilaku di luar kemampuan fisik maupun psikologis. Yang kedua, melengkapi tahap-tahap tertentu dalam perkembangan sebagai akibat kegagalan menguasai tugas-tugas tertentu. Yang ketiga, adanya krisis yang dialami individu karena melewati satu tingkatan ke tingkatan yang lain. Slide 9, definisi growth spurt tanda seksual maturation. Periode di awal masa remaja yang ditandai dengan pertumbuhan fisik yang pesat dan kematangan seksual pubertas. Definisi growth spurt tanda seksual maturation. Ke-10 ini ada penjelasan tentang diferensiasi perkembangan fisik remaja laki-laki dan perempuan. Pada pertumbuhan otot dan tulang lebih cepat pada laki-laki, sedangkan pertumbuhan lemak itu pada perempuan di usia remaja. Pada usia remaja, motorik kasar sudah dikuasai sepenuhnya dan dapat bereaksi lebih cepat. Peran kerja hormon androgen dan estrogen, perubahan proporsi dan bentuk tubuh pria dan wanita mencapai puncak tinggi badan di umur 18 tahun. Contoh pertumbuhan pada pria yaitu antara lain adalah bahu lebih lebar, kaki panjang, dan lengan relatif lebih panjang. Sedangkan pertumbuhan pada wanita yaitu pinggul lebih melebar dan banyak lemak di bawah kulit. Di slide ke-11, perkembangan otak studi terdahulu, sel-sel otak dapat berkembang sampai masa anak. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa di masa remaja atau dewasa, sel-sel otak baru masih dapat berkembang, plastisitas otak. Slide ke-12, perubahan psikologis terkait perkembangan fisik. Perubahan psikologis yang menyertai perkembangan fisik remaja diantaranya adalah proakupasi terhadap citra tubuh, perubahan emosi yang cepat, serta sikap terhadap menarche atau spermacete versus early puberty yang dikemukakan oleh Sandrock tahun 2007. Simpulannya adalah Heifetz mendefinisikan tugas perkembangan adalah tugas yang muncul pada saat atau sekitar suatu periode tertentu dari kehidupan individu yang jika berhasil akan menimbulkan fase bahagia dan membawa ke arah keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas berikutnya. Akan tetapi, kalau gagal akan menimbulkan rasa tidak bahagia dan kesulitan dalam menghadapi tugas-tugas berikutnya. Semua tugas perkembangan pada masa remaja dipusatkan pada pusakan penanggulangan sikap dan pola perilaku yang kekanak-kanakan dan mengadakan persiapan untuk menghadapi masa dewasa. Ada sejumlah tugas perkembangan remaja yang penting, yaitu yang pertama, mencapai hubungan yang baru dan lebih masak dengan teman sebaya baik sama jenis maupun lawan jenis. 2. Mencapai peran sosial maskulin dan feminim. Ketiga, menerima keadaan fisik dan dapat mempergunakannya secara efektif. Yang keempat, mencapai kemandirian secara emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Yang kelima, mencapai kepastian untuk mandiri secara ekonomi. Yang keenam, memilih pekerjaan dan mempersiapkan diri untuk bekerja. Yang ketujuh, mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan dan kehidupan keluarga. Yang kedelapan, mengembangkan kemampuan dan konsep-konsep intelektual untuk tercapainya kompetensi sebagai warga negara. Yang kesembilan, menginginkan dan mencapai perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara sosial. Yang kesepuluh, memperoleh rangkaian sistem nilai dan etika sebagai pedoman perilaku. Menurut Heifetz dalam Part Lab 1973, tidak semua remaja dapat memenuhi tugas-tugas tersebut dengan baik. Menurut Part Lab, ada beberapa masalah yang dialami remaja dalam memenuhi tugas-tugas tersebut, yaitu pertama, masalah pribadi, yaitu masalah-masalah yang berhubungan dengan situasi dan kondisi rumah, sekolah, kondisi fisik, penampilan, emosi, penyesuaian sosial, tugas, dan nilai-nilai. Kedua, masalah khas remaja, yaitu masalah yang timbul akibat status yang tidak jelas pada remaja, seperti masalah pencapaian kemandirian, kesalahpahaman, atau penilaian berdasarkan stereotip yang keliru, adanya hak-hak yang lebih besar dan lebih sedikit kewajiban dibebankan